Sintayong diminta mundur usai timnas Indonesia disingkirkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Warganet terbelah. Desakan agar Sintayong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia menggema di media sosial. Warganet merasa juru taktik asal Korea Selatan itu tak mampu mengantarkan skuad Garuda meraih prestasi. Tagar "Stay Out" menggema di media sosial Twitter setelah timnas Indonesia disingkirkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Tim Merah Putih harus mengakui kemenangan Vietnam dengan skor 2-0 dalam leg kedua semifinal dan terpaksa angkat koper untuk mengetahui mimpi menjuarai Piala AFF untuk pertama kali pupus. Timnas Indonesia harus takluk karena kalah agregat 0-2 setelah pada leg pertama di SUGBK Jakarta 6 Januari lalu cuma bermain imbang tanpa gol. Warganet menyoroti kiprah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Meski memberikan banyak perbaikan di tubuh Garuda, mereka menganggap mantan pelatih timnas Korea Selatan itu tak bisa memberi apa yang diinginkan penggemar, yakni trofi juara apapun turnamennya. Benar-benar ya Sintayong sudah digaji 1,1 miliar per bulan. Dapat job lain, iklan, saat warga negara Indonesia rebutan pekerjaan. Prestasinya gitu-gitu saja, sudah cukup. Tagar Sintayong out, tulis di akun Twitter. Indonesia pernah bermain keren pada masa Luis Milla kok, punya visi dan misi dalam bertanding. Tagar Sintayong, tagar Luis Milla. Di sisi lain terdapat warganet yang kontra dengan narasi kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sepenuhnya salah Sintayong. Mereka bahkan menyebut dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang masih dilanda berbagai masalah, mulai konflik dalam tubuh federasi hingga liga yang perlu ditingkatkan kualitasnya, akan sulit untuk pelatih manapun memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Serius, Sintayong tidak salah. Dia di sini dengan iklim sepak bola yang buruk, federasi bobrok, kompetisi bodoh dan dibekali pemain-pemain yang egois merasa bintang. Tapi boleh juga tagar Sintayong out. Kasian, beliau kalau di sini terus karir tidak berkembang, tulis akun @dila. Lebih baik tagar Sintayong out. Kasian makin kesini CV-nya rusak sama orang-orang yang tidak bisa mengoper bola, tulis @ferabi. Lebih jauh, Sintayong sendiri telah menyampaikan permintaan maaf kepada pecinta sepak bola Indonesia setelah skuad Garuda tersingkir di semifinal Piala AFF 2022. Ketika kalah, tidak ada kata lain selain maaf. Kami mengecewakan supporter yang ada di Indonesia, tulisin seusai dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Maidin Hanoi Senin 9 Januari 2023. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, ketidakberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Skuad Garuda harus terus berupaya keras demi meraih prestasi demi prestasi. Saya dan kami harus terus bekerja untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, kata Sin. Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa dengan Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Garuda hanya bisa berjuang sampai babak semifinal. Timnas Indonesia gagal melaju ke partai final sesuai target PSSI setelah dikalahkan Vietnam pada babak semifinal yang berlangsung 2 leg. Tim asuhan Sintayong itu kalah agregat 0-2. Pada leg pertama Jumat 6 Januari 2023, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu pada pertemuan kedua, skuad Garuda takluk 0-2 dari Golden Star Warriors di Maidin National Stadium, Hanoi, Senin 9 Januari. Telah sama-sama kita saksikan bahwa timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas tuan rumah Vietnam 0-2 di leg kedua babak semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Dengan demikian, usai sudah perjuangan kita di turnamen kali ini, tulis Iwan Bule dalam akun Instagramnya @muhammadiryawan84. Sepanjang laga saya melihat bahwa anak-anak timnas Indonesia sudah mengeluarkan segenap daya upaya dan telah berjuang sekuat tenaga. Keinginan untuk menang terlihat meski pada akhirnya harus kita akui keunggulan Vietnam yang kini menempati ranking 94 di FIFA. Lanjutnya,
Iwan Bule berharap kegagalan ini dijadikan pelajaran. Ia juga meminta kepada Farudin Aryanto dan kawan-kawan untuk tidak patah semangat. Tentu saja laga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa berproses, karena itu yang tetap kita pegang saat ini, tulis Iwan Bule. Dalam sepak bola, pada gilirannya harus ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Kalah bukanlah suatu hal yang memalukan selama kita tidak menyerah. Tetap tegap, Garudaku. Terima kasih sudah berjuang. Tutupnya.